Shalom, pada pagi hari ini mari kita akan menyembah kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam renungan pada doa pagi pada pagi hari ini. Haleluya. Yes Lord. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, sekali lagi dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, sebab Kau yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhanku yang setia. Yes Lord, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhanku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sembah Dia. Kami sembah. Kami sembah, kami sembah. Thank you Lord, thank you Lord. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.
Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu, memberikan keteduhan, memberikan hati yang siap sebagai tanah yang baik, sehingga firman-Mu Tuhan boleh betul-betul tertanam dalam setiap anak-anak-Mu yang dalam ibadah, mengikuti ibadah renungan pagi online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, pada pagi hari ini saya masih akan menyambung firman Tuhan tentang perhatikanlah, look at atau attention. Kita sudah belajar beberapa hal, yaitu bagaimana kita menghadapi kondisi keadaan dunia ini dalam pandemi COVID yang kita hadapi ini, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memperhatikan apa yang Tuhan inginkan kita perhatikan. Yang pertama, kita sudah belajar bagaimana kita hidup wise, yaitu hidup bijak, hidup berhikmat, hidup arif. Dan yang kedua, kita sudah belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu adalah hidup dengan penuh roh. Dan kita sudah belajar dalam poin yang ketiga adalah hidup mengucap syukur, atau hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini dalam poin yang keempat. Poin keempat adalah kita baca dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20, dikatakan demikian firman Tuhan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang keempat, kita belajar firman Tuhan katakan bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang berattention, yang bisa memperhatikan kondisi zaman, yaitu hidup dengan mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur pada saat semua berjalan dengan baik itu sangat mudah. Tapi firman Tuhan menghendaki setiap kita melalui bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengucap syukur senantiasa. Nah, lawan daripada mengucap syukur adalah bersungut-sungut, mengeluh, mengomel, dan tidak berterima kasih. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita belajar menurut para ahli teologi, dalam keadaan zaman seperti ini tidak perlu waktu yang lama. Membawa 3 juta bangsa Israel itu hanya perlu waktu 3 tahun. Saya pernah pergi ke Israel, dan dari Mesir ke Israel kita melewat jalan darat. Itu 1 hari, 2 hari pun cukup untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Tetapi mengapa bangsa Israel sampai 40 tahun untuk bisa sampai ke tanah Kanaan? Yaitu karena mereka bersungut-sungut. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Dikatakan demikian, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang mudah saudara untuk berkata-kata mengucap syukur. Tapi ketika kondisi kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan bermasalah, masihkah kita bisa mengucap syukur? Dan kalau kita saudara bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengucap syukur, saudara, itu ada way out, ada jalan keluar daripada kita mengambil saudara keputusan untuk mengomel. Bahkan saudara, ketika saudara mengomel, ketika saudara bersungut-sungut, saudara, secara atmosfer, secara energi yang ada dalam hidup saudara adalah energi yang negatif. Memang saudara, secara kedokteran saudara, ketika hati kita dalam keadaan saudara bersungut-sungut, sedih, marah, kecewa saudara, itu akan timbul saudara hormon-hormon kortisol saudara, yang itu akan membawa penyakit yang makin saudara menguasai tubuh kita. Tapi ketika saudara mencoba untuk mengucap syukur saudara, itu akan keluar dari tubuh kita saudara adalah hormon endorfin saudara, dan hormon dopamin saudara, dan itu akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saudara, perhatikan dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini saudara, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup
mengucap syukur. Puji Tuhan, kiranya saudara renungan pagi hari ini saudara boleh memberkati saudara dalam aktivitas saudara sehari-hari. Saudara dituntun dan dipimpin oleh Tuhan dalam hidup dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.